A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti sebentar. Di sini ada kata bismillah. Kata bismillah ini huruf sinnya jangan sampai kita pantulkan. Jadi karena bismillah ini setiap hari kita ucapkan, maka hati-hati jangan sampai salah. Huruf sinnya ini ya beberapa membacanya dengan dipantulkan. Bismillah, nggak ada di sini pantulan ya, nggak ada di sini. Jadi bis seperti itu saja. Bis, nggak ada bisa, nggak ada Jadi langsung bismi, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga harus kita tekan lamnya ya. Bismillahi. Jangan sekedar bismillahi. Bismillahi. Ya kalau kita mengungkapkan bismillah itu ya di komunikasi sehari-hari, ayo baca basmalah, ayo baca bismillah gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Al-Qur'an ada tasydidnya. Bismillah seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Allahnya kita panjangkan 2 harokat. Bismillahi. Dan kalau di Quran Madinah memang tidak diberi tanda panjang untuk lamnya ini yang berharokat fathah, jadi memang tidak diberi tanda panjang. Sebagai ada yang mengatakan bahwa memang lafal ini menyerupai lafal al-latah kalau diberi tanda panjang. Sementara al-latah adalah salah satu sesembahan atau patung yang disembah di masa Arab jahiliyah. Maka agar tidak menyerupai dengan kata al-latah, maka disebutlah di sini pendek saja. Tapi bacanya tetap panjang begitu. Jadi orang-orang Arab itu ya orang-orang Arab sudah tahu alif lam lam ha ini dibacanya tetap panjang lamnya ya begitu. Tapi kalau di Indonesia karena kita kurang familiar kalau tidak dikasih tanda panjang, akhirnya di Quran standar Indonesia diberi tanda panjang langsung harokatnya diberdirikan. Kalau di Quran Madinah seperti ini tidak ada harokat berdiri ya, adanya alif kayak gini. Nah, alif kecil gitu ya. Kalau di Quran Madinah ini nggak ada harokat berdiri, adanya alif gitu ya. Di Quran standar Indonesia itu tidak ada alif kecil kayak gini, adanya harokat berdiri. Jadi yang penting kita sudah mengetahui lah ya, mana itu Quran Madinah, mana itu Quran standar Indonesia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dan itu 2 harokat saja ya. Jadi jangan sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepanjangan lamnya itu kan 2 harokat itu. Bismillahi 2 harokat. Kalau Bismillahi apalagi sambil ngambil nafas. Jadi kalau lebih dari 2 harokat gak apa-apa bagi anak umur 2-3 tahun yang kita ajarin. Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Sudah bacanya lebih dari 2 harokat dan diputus-putus lagi kan. Itu masih anak-anak ya. Tapi kalau kita sudah dewasa ya atau sudah remaja lah ya, maka harus beda cara bacanya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 harokat saja. Bismillahi, tekan ke roknya. Bismillah, tekan ke lamnya. Hirro, tekan ke roknya. Karena kalau kayak gini tidak ditekan, nah karena beberapa yang belajar di grup itu ya atau di privat itu lamnya ini sama roknya tidak ditekan sehingga terbacanya Bismillahirrahman gitu kan, harusnya tekan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ar-Rahman jangan sampai ada pantulan, jangan kita baca
Ar-Rahman, Ar-Rahman, gak ada e-nya ya di sini ya. Jadi mati ya mati sudah. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Ar-Rahmani, ya. Ar-Rahmani bertemu ra sukun, maka ini kita tekan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, nirro. Jangan sekedar niro gitu. Ar-Rahman, tekanannya itu kurang. Ini penting masalah tekanannya. Diletakkan tasdid seperti ini biar ditekan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini baru 6 harokat. Ar-Rahmanirrahim. Gitu, 6 harokat. Terserah kita sebenarnya, kan ada 3 pilihan ya, ada 2 harokat, 4 sampai 6 harokat. Kalau 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, 2 harokat. Kalau 4 harokat agak panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 6 harokat yang paling panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau sholat tarawih itu ya. Kalau di Indonesia ini kan ada sholat tarawih 2 macam ya. Ada yang versi cepat ya. Biasanya di musola-musola itu. Ada yang versinya itu lambat. Nah, yang di masjid-masjid biasanya lambat ya. Jadi pakai yang 6 harokat. Kalau yang cepat tuh pakai yang 2 harokat itu. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, di sini ada alif, kita bacanya fathah. Kenapa dibaca fathah, Pak? Nah, begini. Ya karena sudah terbiasa, itu jawaban yang ini ya, yang dasar saja itu. Tapi jawaban yang menggunakan ilmu ini adalah alif lam ya. Ini alif lam dan alifnya ini namanya alif hamzatul wasal, disebut hamzatul wasal. Jadi ketentuan dari hamzatul wasal itu ketika berada di awal dia akan ada harokatnya. Kalau alif lam seperti ini maka harokatnya fathah alhamdu. Ya a di sini. Walaupun tidak ada harokat fathah, ini kalau di atasnya alif ini bukan harokat ya, bukan dhammah, nanti dibaca u, jangan. Ini di atasnya alif namanya kepalanya shad kecil. Gunanya sebagai tanda bahwa ini hamzatul wasal, begitu ya. Nah, bagaimana ketentuannya? Begini. Kalau kita baca dari awal alhamdu, maka ini harokatnya fathah nih ya. Untuk alifnya ini kita harokatkan fathah. Tapi kalau kita menyambungkan bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah ini, maka kita bacanya di sini tidak ada harokatnya. Yang di sini ini nggak ada harokatnya, alifnya ini. Terus bagaimana Pak? Bagaimana? Langsung dari mi ke lam sukun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ya. Kata ar-rahim ini langsung ke lam sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, begitu. Jadi jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau mau menggabungkan bismillah dengan alhamdulillah, jadi alhamdulillahnya jangan dibaca alhamdulillah. Ya, jangan diberi harokat ini alifnya ya. Begitu ketentuan dari hamzatul wasal. Ya terserah kita kalau mau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Kalau kita mau menyambungkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Jangan sampai kita baca kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan. Salah itu. Makanya harus belajar ya. Kalau di Quran standar Indonesia, ini ada harokatnya di atasnya alif. Harokatnya fathah. Tapi itu nanti bisa salah juga kalau orang Indonesia bacanya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Ya, harus dibedakan. Makanya ada positif negatifnya juga ya Quran. Kalau Quran Madinah kita nggak tahu harokatnya apa. Kalau Quran Indonesia kita salah nanti kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim kemudian langsung gabung ke Alhamdulillah. Padahal kalau digabungkan itu harokat alifnya tidak ada harusnya. Jadi Ar-Rahimil Hamdulillah begitu. Ya, ini penting karena kalau beberapa imam sholat apalagi ya, imam sholat itu kan menggabungkan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya gitu kan. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah gitu. Ini penting. Ketika kita jadi imam sholat dan ingin menggabungkan Bismillah dengan alhamdulillah, begitulah cara membacanya ya, biar tidak salah. Nah, yang paling utama kalau kita jadi imam sholat ya diputus-putus bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berhenti nafas. Begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua berhenti nafas. Begitu lagi. Jadi lebih baiknya seperti itu. Nah, ya tapi memang tidak ada larangan menggabungkan bismillah dengan alhamdulillah ketika menjadi imam sholat itu gak ada larangan. Bahkan bismillah sampai waladhdallin itu dibaca satu kali nafas itu nggak ada larangan. Makanya ada beberapa yang sholat taraweh versi cepat itu kan menggabungkan itu. Ya, ada yang tidak menggabungkan tapi dibaca cepat. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahnya jangan dipantulkan, jangan dibaca alhamdu, mimnya juga. Ya. Banyak ini virus-virus ini banyak ini. Bismillah dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdu, jangan di nya tuh, hati-hati ya. Itu akan jadi benalu dalam ketidaklancaran Al-Qur'an kita ya. Alhamdu. Alhamdu itu kalau slow motion ya. Alhamdu. Kalau agak cepat alhamdu. Jangan sampai alhamdu. Gak ada e-nya. Jangan me itu gak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan rabbil gak ada e-nya. Gitu ya. Alhamdulillahi dua harokat saja. Jangan lebih lillahi. Lillahinya pendek keroknya ini. Alhamdulillahi rabbi. Jangan dibaca panjang. Alhamdulillahi rabbi. Jangan panjang di sini. Kemudian mim sukun bertemu dal di sini. Ini lupa. Jangan dibaca dengungan atau samar. Alhamdulillah salah. Ditahan mimnya ini nggak boleh ya. Ini karena ini harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini luar biasa ya. Mau orang Saudi, mau orang Indonesia, mau orang Amerika, ketika Islam baca Quran, ya sama juga semuanya kayak gini gitu. Sama semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak mungkin ada yang baca Alhamdulillahi rabbi. Gak mungkin. Ya. Rabbil alamin. Jangan sampai ada e-nya. Ya, jangan sampai ada e di Rabbil ini. Rabbil alamin, jangan Rabbil alamin. Agak ada e-nya di sini. Untuk ain panjangkan dua harokat saja. Rabbil alamin, jangan Rabbil alamin, begitu ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alaminnya di sini mengikuti ar-rahim tadi. Ar-rahim 6 harokat. Alamin 6 harokat juga. Gitu ya. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Nah ini kan hamzatul wasal lagi kan. Nah, ketentuannya sama dengan yang tadi Ar-Rahimi bertemu dengan Alhamdu. Kalau mau digabungkan menjadi Ar-Rahimil Hamdu. Kalau mau digabungkan. Ini juga sama.
al-alamina ar-rahmani, kita kalau gabungin Rabbil alamin ar-rahmani, jangan dibaca Rabbil alamin ar-rahmani, jangan. Kalau mau digabungkan maka alif tidak ada harokatnya. Kalau tidak mau digabungkan maka alif ada harokatnya fathah ar-rahmani, begitu ya. Kemudian ro-nya kita tekan ya, ar-ro. Jangan sekedar ar-ro. Ar-roh, haknya jangan sampai ada e seperti tadi ya. Ar-rahmani, jangan ar-rahma. Rahma dibuang itu jadi biang ketidaklancaran itu ya. Ar-rahmanir rahim. Ar-rahmani 2 harokat. Ar-rahim 6 harokat. Maliki yaumiddin, ma 2 harokat saja, jangan maliki kepanjangan. Maliki cukup. Kinya pendek, jangan maliki yaumi. Ini kinya jangan sampai panjang, pendek saja. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yaumiddin, begitu ya. Untuk udarnya tekan lagi, pokoknya huruf yang di atasnya ada dal, tekan itu. Jangan hanya baca yaumiddin, yaumiddin, kurang. Yaumiddin 6 harokat lagi gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau sudah hamzah ada kepalanya ain kayak gini, harokatnya ada sudah ya, sehingga dibacanya i. Begitu. Kalau hamzah yang kayak gini kan tidak ada yang namanya kepalanya ain, adanya kepalanya shad, maka ini menyesuaikan. Kalau digabungkan dengan yang sebelumnya maka harokat yang sebelumnya menjadi langsung kepada sukun sehingga hamzahnya tidak terbaca. Kalau tidak digabungkan dengan yang sebelumnya maka hamzahnya ada harokatnya terbaca. Nah, kalau hamzah yang ada kepala ain seperti ini maka langsung dibaca dengan huruf harokatnya baik disambungkan maupun diputus. Contoh, Maliki yaumiddin, berhenti nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita berhenti. Kalau mau disambungkan sama saja, ini hamzahnya tetap terbaca harokatnya kasroh. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Jadi begitulah ketentuannya. Ada hamzah kepalanya shad, ada hamzah kepalanya ain. Yang kepalanya ain ini sudah ada harokatnya, baca harokatnya. Yang kalau kepalanya shad kayak gini nggak ada harokatnya, ketentuannya seperti tadi sudah ya. Iyyaka na'budu, iya tekan lagi ini. Jangan sekedar iyyaka. Iyyaka na'budu, iya di sini. Iya tekan. Jangan sekedar iyyaka. Iyyaka na'budu, kurang. Kafnya ini pendek. Jangan dibaca iyyaka na'budu, panjang lagi dunya. Iyyaka na'budu, budunya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya. Jadi, yang kedua ini yang penting juga. Iya-nya ini perhatikan. Jangan sampai kita membacanya dengung. Jangan sampai kita membacanya ditahan. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Ya, jadi kalau itu terlalu berarti itu. Jadi kalau tidak ditekan salah, contohnya iyyaka na'budu wa iya, itu salah, apalagi jadi imam. Terlalu ditekan sampai ditahan, salah juga.
Iyyaka na'budu wa iyyaka. Salah juga. Sama seperti adzan itu. Hayya 'alas, itu kan ditahan itu. Tapi itu kan teks di luar Al-Quran ya, nggak masalah. Tapi kalau di Al-Quran ini sakral ya, nggak bisa dibuat seperti itu. Iyyaka, iyyaka, cukup seperti itu sudah. Jangan ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kafnya pendek. Iyyaka na'budu, budunya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka, ka pendek lagi. Wa iyyaka nasta'in. Ada sin sukun sama dengan sin di sini sukun, jangan ada e lagi. Nasta'in, jangan dibaca nasta'in, kalau ada e-nya. Jangan dipantulkan, ini bukan anggota baju di toko. Apa itu baju di toko, Pak? Mbak Jimdal Tokof. Apa itu Mbak Jimdal Tokof? Yaitu huruf-huruf tertentu yang ketika sukun itu dipantulkan, sin nggak termasuk. Huruf sin nggak termasuk, sehingga jangan dibaca nasta'in, nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Nah, siapa nih pemirsa yang selama ini bacanya nasta'in, nasta'in? Ya, silakan komentar di bawah ya. Harus itu diperbaiki ya. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian nasta'innya kita baca 6 harokat. Baik. Nah ini ketemu sama hamzah lagi. Ini namanya hamzah ya. Kalau kita bilangnya kan alif gitu ya. Kalau alif tuh kayak gini nih. Ihdina, ini alif. Kalau ini kan kita bacanya namanya nih hamzah. Jadi ini hamzah kepalanya ain, ini hamzah kepalanya sod gitu ya. Kita baca gimana nih kok nggak ada harokatnya? Gimana nih cara bacanya? Silahkan komentar. Baca gimana nih? Baca i atau baca u atau baca a. Ya, kalau ini memang sudah ada harokatnya, i, enak sudah, ya kan? Kalau bismillah, alhamdulillah nggak ada harokatnya. Ya, ini juga nggak ada harokatnya. Gimana cara bacanya? Itu dibaca i, Pak. Loh, kenapa? Karena sudah terbiasa kami mendengarnya. Nah, gitu kan? Itu kan jawabannya. Ya, nggak apa-apa, benar juga gitu. Cuman kan kalau kita belajar sedikit di sini, ini namanya hamzatul wasl seperti yang di atas ya. Alhamdu, kalau di sini ihdina. Pak kok beda, Pak? Kalau ini harokatnya fathah, kalau ini harokatnya kasroh. Nah, ini nanti nyambungnya kepada bahasa Arab ya. Nahwu sorof, ini nyambungnya nanti ke sorof. Itu namanya hada yahdi ihdi. Ya, kalau ini memang alif lam, itu alif lam, maka alifnya dibaca dengan fathah alhamdu. Nah, contoh lagi al-kitabu, al-komaru, asyamsu, itu dibaca di depannya itu fathah. Kalau ini masuknya ke fiil. Nah, ini bahas masalah sorof malah sekarang ya. Baik, ini bacanya ihdinas siratal mustaqim. Pak, kenapa nggak dikasih harokat kasroh saja biar enak bacanya? Begini, kalau ini dikasih harokat kasroh, ya khawatirnya nanti ketika menggabungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harokat kasrohnya tetap kita baca dan itu salah. Salah itu. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Kok bacanya kayak gitu? Salah ya. Kalau mau menggabungkan, silahkan ini nggak ada harokatnya, ini hamzahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Begitu cara bacanya ya. Jadi nu ini juga penting kita menggabungkan. Nanti insya Allah ya di sesi terakhir ataupun kalau lupa nanti sesi berikutnya. Kalau kita menggabungkan harokat terakhirnya apa itu diperhatikan. Jangan semuanya jangan semuanya nih. Ini nu ini. Nasta'inu, ya kan? Kemudian langsung ke haknya. Karena kita ingin menggabungkan maka hamzah ini tidak ada harokatnya sudah. Langsung kepada hak sukunnya. Begitulah ya.
nasta'inu dina, begitu. Kalau mau menggabungkan, ya langsung ke berikutnya. Contoh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Begitu. Kalau mau menggabungkan. Apakah boleh menggabungkan? Ya boleh saja karena tidak ada larangan memang. Cuman tuntunannya kalau kita lagi jadi imam disarankan, dianjurkan untuk memutus setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti nafas. Ar-Rahmanirrahim, berhenti nafas. Maliki yaumiddin, berhenti nafas. Gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti nafas. Itu lebih enak gitu ya. Makanya kalau kita jadi imam lebih enak baca Fatihahnya kayak gitu, bukan disambung-sambung gitu. Walaupun nggak ada tuntunan, nggak ada larangan untuk menyambung itu, jadi sah sholatnya sah, nggak ada larangan harus diputus, harus disambung, itu nggak. Cuman tuntunannya ya lebih baiknya itu seperti itu. Karena kalau di hadisnya itu kan setiap ayat yang kita baca itu kan ada interaksi. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, kan begitu. Allah berfirman, Ar-Rahmanirrahim, hambaku mengagungkanku. Maliki yaumiddin, ada lagi jawabannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada lagi jawabannya Allah. Jadi ini komunikasi gitu ya. Jadi kalau kita gabungin jadi satu, komunikasinya gimana itu? Jadi biar ngena, biar ada rasanya. Kita ini kan sedang berkomunikasi dan memang ada hadisnya bahwa setiap ayat ini kan ada tanggapannya dari Allah gitu ya. Ya kan enak kan? Kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa bangganya kita. Kemudian Allah berfirman, hambaku memujiku. Nah, luar biasa kan? Indah gitu ya. Ini kalau kita paham, makanya kan harus belajar. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, dua harokat panjangnya ini. Ihdina, kok dua harokat Pak? Iya dua harokat, kan belum gabung sama tasydidnya short. Oh begitu. Kalau digabungin maka panjangnya na jadi hilang. Ihdinas siratal mustaqim. Ada hak sukun, hati-hati jangan dipantulin lagi, jangan ihdi. Nah, langsung ihdi. Ini ihdinas sirat, tasydidnya short. Ditekan ini. Jangan sekedar ihdina sirat, mana tekanannya? Ihdinas sirat. Ya, roknya harokat fathah, ada alif di sini ya. Kita bacanya dua harokat saja, jangan lebih. Ihdinas sirat, kelebihan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Gitu ya. Mustaqim ada sin sukun lagi. Sin sukun, sin sukun. Hati-hati. Sin sukun ini kalau kita teledor dibaca dengan pantulan dan itu salah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini bismillah dibaca bismillah. Nasta'in, nasta'in. Dipantul-pantulkan nggak boleh selain baju di toko ya. Harus kita jangan memantulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kemudian ini panjangkan 6 harokat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata 2 harokat saja. Siratal ladzina, tekan lagi. Pokoknya kalau ada tasydid tekan. Jangan sekedar siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata 2 harokat. Siratal ladzina, tekan lagi. Ya, tekan lagi. Ini menariknya dari Quran standar Turki. Ini Quran Madinah terbitan Turki ya. Quran Madinah
terbitan Turki. Ketika ada kata yang sama atau huruf yang sama, maka di Quran Turki ini dibuat sejajar dari atas ke bawah dan diberi tanda merah. Perhatikan ini. Alhamdu alifnya merah, alifnya merah, alifnya merah, alifnya merah, alifnya merah. Iya kan? Kita bingung, kenapa nih kok merah semua nih alifnya? Kenapa nggak satu kata saja? Perhatikan. Di Quran standar Turki ini, ya kita katakan begitulah ya. Ini Quran Madinah, terbitan Turki ya. Terbitan Turki. Nah, ini kalau kita baca, ini alif ke bawah ini, alif sama hamzah ini, iya kan? Ini semuanya kan alif ini, semuanya. Nah, ini semuanya karena bisa disejajarkan, maka dibuatlah sejajar nih sama si penulis Quran Turki ini, dan dibuat merah ini. Nah, gitu. Jadi ketika ada kata yang sama di Quran Madinah ini ya, itu dibuat sejajar dari atas ke bawah. Nah, seperti ini kata ini. Hudan, di sini bawah juga ada hudan. Dibuat sejajar dari atas ke bawah dan diberi warna merah. Kemudian lafal-lafal Allah dan nama-nama Allah ya, Ar-Rahim, Robbi, ini dibuat merah juga. Inilah karakteristik dari Quran ya, Quran standar Turki ini. Namanya mushaf atau fuqat gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tekan ya untuk lamnya ini. Siratal ladzina, jangan sekedar siratal ladzina. Siratal ladzina, alladzi dua harokatnya pendek. Alladzina an, begitu, jangan alladzina an'amta pendek, jangan dibaca an'amta alaihim, jangan ya. Siratal ladzina an'amta ini perhatikan, jangan semuanya nanti semuanya hamzah an'amta, semuanya ain amta. Ya, maka ini jangan dibaca tapi ini an, jelas ya. Ini am, ini tantangannya ini. Kalau anak kecil itu kan amtah ngambil enaknya ya kan. Kalau kita udah dewasa ya belajar lah ya, jangan amtah. An itu hamzah, am itu baru. Kalau anak kecil kan semuanya amtah, lebih enak itu. Amtah. Nah, jangan ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amtanya pendek, jangan an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ya, 'alaihim ke ghairi. Nah, ini begini. Perhatikan di sini. Ada enggak di sini tanda berhenti? Wakof lah ya, ada enggak? Enggak ada kan? Lalu bagaimana? Ya gabungin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Loh Pak, enggak kuat Pak. Ya inilah ya, jadi memang kalau kita pakai Quran standar Madinah, Quran Madinah itu enggak ada tanda sukun, enggak ada tanda berhentinya. Kalau di Quran Indonesia itu ada. Di Quran Indonesia itu ada kayak lope. Ini kan ayat yang paling panjang dan ayat yang paling menantang di dalam surat Al-Fatihah, ini ayat yang terakhir. Dan yang paling menantangnya lagi adalah di ujungnya, waladdallin. Ini yang paling menantang ini. Nah, kenapa yang paling menantang? Karena panjang ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ketika kita bilang dolin itu pakai napas perut itu ya. Bagi kita yang mau jadi imam sholat, silahkan belajar napas perut. Apa Pak napas perut? Itu perutnya kempes sekempes-kempesnya. Lin, begitu.
Kenapa panjang? Ya kayaknya diperhatikan ini 6 harokat, lin 6 harokat lagi. Ya. Jadi kalau di Quran Indonesia itu ada di sini kayak lope gitu ya, kayak angka 5, kayak angka 5. Nah, ya ini kan angka 5 kayak gini kan, cuman ada lekuknya di bawah itu. Ya, ya lope terbalik lah ya. Tanda cinta itu ya angka 5 lah ya, katakan angka 5 aja gitu. Itu nah itu perhatikan itu tandanya apa? Itu adalah sebagian ada yang membaca berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim begitu. Itu sebagian. Sebagian yang lain enggak gitu ya. Maka di Quran standar Indonesia itu ada 2 pilihan. Berhenti tidak apa-apa. Ya, nyambung tidak apa-apa. Cuman ya. Kalau kita ingin menggabungkan 2 Quran, mari kita belajar nyambung saja. Karena itu yang lebih aman. Karena kalau di Quran Madinah nih nggak ada tanda berhentinya. Ya, kita pakai aman saja. Kenapa? Kalau kita berhenti di alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti nafas, ghairil maghdubi alaihim, seakan-akan Al-Quran surah Al-Baqarah ini punya berapa ayat? 8 ayat. Kok bisa Pak? Ayat 6 Al-Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-8. Kan begitu jadinya kan? Maka biar lebih aman gabungin aja. Alaihim kita berhenti. Kalau memang tidak kuat gak apa-apa. Tapi mari kita belajar kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Belajar. Apalagi kalau mau jadi imam ya. Kalau makmum kan nggak terlalu masalah kan itu. Makanya kata Rasul yang jadi imam itu yang paling fasih bacaannya. Siapa yang paling fasih? Itu yang jadi imam kan gitu. Masalahnya kalau di Indonesia biasanya bukan yang paling fasih, yang paling tua. Yang paling sepuh siapa? Jadi walaupun bacaannya kurang baik ya gimana ya? Ya seperti itu sudah gitu. Sehingga yang muda-muda malu, yang tua-tua pede. Padahal yang tua-tua ya mohon maaf. Tua-tua bacaannya kurang baik ya mungkin dari bukan bacaan yang kurang baik, mungkin dari gigi-giginya itu mohon maaf sudah banyak yang tanggal mungkin sehingga pengucapan hurufnya tidak sesempurna ketika masih muda begitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim belajar alaihim ghairi. Ini dibaca dengan jelas alaihim ghairi, jangan dibaca dengung atau samar. Alaihim ghairi, jangan dengung, jadi langsung saja alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi, 2 harokat saja, jangan maghdubi, b-nya pendek kain, jangan maghdubi alaihim. Ini penting. Jadi yang pendek baca pendek, yang panjang dibaca panjang. Ghairil maghdubi, huruf ghin perhatikan jangan terlalu kaku dan kasar seperti huruf G dalam bahasa Indonesia ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang mengatakan seperti ini. Kalau memang nggak kuat nafas di sini, lanjutin saja sampai ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, atau ghairil maghdub. Nanti ulangi dari ghairil maghdub. Contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu kan tidak lazim ya, maksudnya tidak biasa kan kita dengar seperti itu kan kalau imam sholat tuh. Tapi sah itu secara hukum tajwid sah. Kenapa? Karena mengulangi dari yang dibaca sebelumnya. Dan sepertinya itu lebih baik daripada kita berhenti di alaihim gitu. Karena khawatirnya kan seperti tadi.
surat Al-Fatihah memiliki berapa ayat? 8 ayat. Padahal ketentuannya surat Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Kan begitu kan? Karena di sini nggak ada tanda, nggak ada short lam, nggak ada kof lam, nggak ada jim, nggak ada huruf angka seperti ini, ya kan? Minimal di sini ada jim misalkan enak. Minimal di sini ada misalkan apa namanya? Kof lam itu atau short lam itu. Ini masih mending itu. Nah, baik. Ya kalau sudah terbiasa gimana ya? Ya mengikuti kebiasaan karena memang di Quran standar Indonesia memang diberi kepilihan. Lanjut gak apa-apa, berhenti gak apa-apa gitu. Tapi biar kita cari amannya, mari belajar nafas panjang ya. Jadi dari Siroto sampai Waladol ini belajar nafas keturunan jadi imam tuh ya. Baik. Ghairil maghdubi, huruf G-nya jangan seperti huruf G bahasa Indonesia ya. Kalau huruf G bahasa Indonesia itu kan terlalu kaku. Magdu. Seperti astagfirullah, 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 istighfar, istighfar itu huruf G itu. Kalau masuk ke Al-Qur'an istighfar, astaghfir. Al-maghdu, jangan al-maghdu, dipantulin lagi huruf G-nya. Al-maghdu, jangan. Al-maghu itu huruf tenggorokan bagian atas ya. Al-maghu, maghu, bau. Coba dirasakan sendiri ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Huruf dotnya jangan menjadi huruf dal ya. Kalau huruf dot itu dari pangkal sampai ujung lidah kita menyentuh ke gigi atas. Maghdubi bisa di sisi kanan lidah atau sisi kirinya atau dua-duanya ya. Kalau saya lebih biasanya itu ke sisi kiri. Ya, silakan pemirsa sesuai kebiasaannya karena itu pilihan. Tapi intinya jangan seperti huruf dal. Ini kalau seperti huruf dal akan kita baca sirat ya, ghairil maudu di ujung lidah nih yang nyentuh ke apa itu namanya? bagian atas gigi, maudu ya, gusi atas ya. Maudu itu dal itu. Tapi kalau pakai dot maudu lebih apa ya? Lebih besar anunya. Gemanya atau apanya? Maudu. Kalau dal maudu. Nah, enak kalau dal itu. Ya seperti huruf itu A B C D. Ya, huruf D ya kan? Maudu itu pakai D itu. Kalau huruf dot di huruf A B C D itu enggak ada huruf dot. Adanya huruf dal itu, ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdu 2 harokat panjang, jangan dipanjang-panjangkan ya. 2 harokat saja. Ba-nya di sini maghdubi, jangan maghdubi 'alaihim. Jangan maghdubi 'alaihim, tapi tetap kita pendekkan. Al-maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan 'alaihim. Di sini mim sukun bertemu waw kita baca dengan jelas 'alaihim wala. Jangan dengung 'alaihim wala. Baik. 'Alaihim waladdallin. Nah, perhatikan di sini ada kata wala. Wala ini panjang 2 harokat ya. Awalnya panjang. Wala ya kan karena ada fathah kemudian alif. Tapi kalau kita mau gabungkan ternyata ada tasydid jadinya pendek. Waladdo. Dan huruf dotnya sebagaimana tadi jangan menjadi huruf dal. Kalau kita baca waladdolin tapi walad pakai ujung lidah saja, waladdo itu huruf dal itu. Waladdo ya anak-anak kecil gak apa-apalah ya. Kalau kita udah dewasa mari lebih sempurna dikit ya. Kenapa dikit ya? Kalau udah dewasa terkadang kalau ibu-ibu bapak-bapak sudah sepuh gitu mau menyempurnakan 100% kalau giginya sudah tanggal-tanggal itu sulit ya. Kalau yang masih muda-muda, bagus itu insya Allah ya. Silahkan bisa pergi ke guru makhorijul hurufnya itu. Tapi kalau sudah tua-tua, mohon maaf ya, sudah sepuh-sepuh itu paling tidak bacaannya lancar aja dulu. Kalau masalah makhorijul hurufnya nanti diingatkan dikit-dikit saja. Waladdallin.
Walado. Itu kan kenapa dot agak lama? Karena memang penyempurnaan lidah kita untuk menyentuh ke gigi atas itu yang membuat lama. Walado, dan ditekan itu ke atas. Walado, nah gitu ya. Walado, 6 harokat. Nah, setelah 6 harokat tekan ke lamnya. Tekan. Kalau kita hanya baca 6 harokat tapi gak tekan di lamnya, salah. Contoh, waladolin. Oh, kok lamnya gak ditekan? Dolin, tekan lamnya itu. Waladolin, tekan. Dolin, lin, 6 harokat. Nah, makanya tadi kan dibilang tantangan yang paling besar adalah waladolin ini. Maka ketika ada masjid atau musola yang menerapkan sholat tarawih cepat, sekali lagi, yang menerapkan sholat tarawih cepat dengan bacaan Al-Fatihahnya juga cepat, hati-hati waladdolinnya. Jangan sampai waladolin loh. Kok bacanya waladolinnya kayak gitu? Ini jadi imam loh. Ya, jadi imam bukan makmum ini. Jangan baca waladolin karena cepat akhirnya waladolinnya cepat juga. Nggak apa-apa baca cepat, tapi giliran waladolinnya disempurnakan. Karena ini tantangannya di sini huruf dot. Yang kedua panjang 6 harokat. Yang ketiga tekan lamnya. Yang keempat panjangkan lagi linnya 6 harokat. Jadi kalau kita baca waladolin, nah gimana itu nanti diterima tidaknya itu urusan Allah ya. Tapi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah kan berusaha belajar sesuai dengan hukum tajwidnya, begitu kan? Waladolin gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang ini ditekan waladolin, ini apa perlu ini kita dipraktekkan ini ya, seperti ini. Jadi kalau kurang tekanannya atau kurang panjangnya, apalagi kalau dibaca waladolin itu udah salah kaprah sudah. Donya nggak panjang 6 harokat, lamnya tidak lamnya tidak ditekan, linnya nggak 6 harokat. Karena kalau di awal ya, kalau linnya nggak terlalu masalah kalau memang di awal bacanya 2 harokat. Ya, kalau di awal baca 2 harokat, ke belakangnya 2 harokat tuh nggak apa-apa. Baik. Pemirsa Ngaji Quran yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah bergabung di live streaming ini, dan ini adalah sesi terakhir. Ya, kita baca surat Al-Fatihah saja sudah 56 menit ya, 1 jam baca surat Al-Fatihahnya. Baik. Ini adalah sesi terakhir, mari kita praktek ya pemirsa Ngaji Quran yang di rumah masing-masing, mari kita baca bersama. Mari ikuti bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.